Baru ku tahu setelah 3 bulan kita terus bersama. Makan, minum, kita sering satu piring. Canda tawa, kita terus bersama. Namun hanya kata cintamu yang membuatku bertahan dalam penantian ini. Percayaku tak pernah pudar, walau terus dihempas isu yang seharusnya membuatku goyah. Karena ku yakin kau tak akan mungkin berkhianat. Cerita ini ku persembahkan untuk sahabat Gerbang Kehidupan 92 untuk dijadikan pelajaran semata, dengan tetap menjaga privasi semua pihak yang terlibat dengan menyamarkan nama yang ada. Senin malam, aku curhat pada kawanku tentang wanita pendatang baru yang bisa menjadi penyemangat hidupku setelah aku pisah dengan istriku. Dengan penuh kejujuran, aku ceritakan semua perasaanku pada kawan baikku itu tentang wanita yang baru ku kenal bernama Della. Semenjak kehadiran Della, hidupku mulai tegar kembali. Semangatku yang sempat memudar pun kini bangkit kembali. Begitulah istimewanya Della di mataku, tuturku pada sang kawan. Tiba pada suatu malam, aku mengajak sahabat baikku untuk mendatangi rumah Della. Sejak itulah Della dan kawanku itu mulai saling mengenal. Pada pertemuan itu, kawanku itu selalu memberikan nasihat baik untuk membuat agar Della tambah sayang padaku. Saat itu, aku menjadi sangat percaya pada kawanku bahwa ia sangat mendukung penuh hubunganku dengan Della. Kurang lebih 3 kali aku mengajaknya ke rumah Della tanpa pernah sedikit pun berpikir negatif tentangnya. Namun yang terjadi justru pengkhianatan yang sangat kurang ajar. Itu ku tahu saat Della mulai berubah tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba Della membenciku, memarahiku, bahkan sampai memutuskanku. Aneh bukan? Della yang dulunya sayang, penurut, bahkan pernah merelakan semuanya buatku, tiba-tiba harus berubah tanpa sebab apapun. Hal itu yang membuatku harus bertanya, ada apa gerangan? Namun semilir angin berhembus karena aku sudah tak bisa menahan rasa cinta ini pada Della. Membuat rasa maluku sedikit hilang. Sempat frustasi, bahkan aku memutuskan untuk curhat pada kawanku itu tentang nasib malangku. Tapi saat itu ia terlihat seolah-olah tak pernah bersalah. Ia yang selama ini berhubungan dengan sang pacarku di luar pengetahuanku. Tanpa salah, ia berjanji padaku untuk membuatku agar aku bisa bersama lagi dengan Della. Janjinya padaku dengan cara ia ingin diberikanku waktu olehku untuk membujuk Della agar bisa kembali padaku. Mendengar itu dengan penuh percaya, aku serahkan semua itu pada sang kawan baikku. Namun 2 minggu waktu yang kuberikan padanya untuk membujuk Della tak kunjung berhasil. Bahkan justru semakin parah. Della benar-benar menjauh dan menghilang bagai ditelan bumi. Akhirnya aku mencoba untuk melupakannya karena aku sudah tak punya harapan lagi. Tapi karena kawanku selalu memberiku harapan demi harapan,
dan ia berusaha meyakinkanku untuk tetap bertahan dan akan mempersembahkan Della buatku kembali. Itulah yang membuat aku jadi kembali ingat padanya. Waktu terus berjalan, rasa cinta ini semakin dalam. Hingga aku memberanikan diri untuk mendatangi rumah Della diam-diam. Tanpa pertimbangan, aku mendatanginya. Hanya dengan tujuan untuk menanyai alasan ia tiba-tiba membenciku. Singkat cerita, tiba di rumah Della. Aku terkejut karena melihat motor sang kawan sudah parkir di depan rumah Della. Dan anehnya, pintu rumah Della tertutup tak wajar. Hal itu membingungkanku. Lalu aku mematikan motorku agar tak ditahu kedatanganku. Perlahan aku mendekati rumah itu. Dengan gemetar langkah demi langkah mendekati pintu yang tertutup. Ketika aku coba membukanya, pintu itu terkunci. Lalu aku melihatnya melalui jendela samping rumahnya. Di sanalah baru ku tahu dia sedang tak wajar bersama Della. Sungguh tak pernah terpikir olehku. Tanpa sadar air mataku menetes melihat semua pengkhianatan itu terjadi. Beberapa lama kemudian aku mengetuk pintu itu hingga membuatnya kaget dan keluar menemuiku. Tanpa kata, aku hanya bisa menatap sang kawan dengan penuh heran akan kelakuan busuknya. Karena selama ini aku dengannya selalu saling setia, selalu berbagi, dan tak pernah aku berkhianat kepadanya. Tapi justru ia harus membalasku dengan air tuba. Beberapa saat setelah itu, aku hanya meminta sedikit waktu pada Della untuk menanyai alasan membenciku. Di sanalah semuanya terungkap. Ternyata ia membenciku karena aku dijelek-jelekkan habis-habisan oleh sang kawan. Bahkan aku dibilangnya sudah menikah. Dan banyak lagi yang tak perlu kami sebutkan, hanya untuk membuatku dibenci Della. Lalu aku klarifikasi semuanya di depan mereka, hingga membuat kawanku hanya bisa terdiam, sementara Della terbengong, sembari bertanya dengan kagetnya pada kawanku, "Benarkah itu?" Sambil ia melototi temanku. "Benar, aku yang berbohong," jawab temanku bersalah pada Della. Hingga terungkaplah kenyataan yang sebenarnya. Penyesalan terlihat di wajah Della yang berujung maaf dari keduanya kepadaku. Namun karena aku sudah terlanjur melihat semuanya, yang tak akan mungkin membuat hati ini sembuh dan bisa membuat aku melanjutkan hubunganku dengan Della, maka dengan berat hati aku memutuskan untuk berkata, "Selamat tinggal, semoga kalian bahagia." Sampai di sini cerita Gerbang Kehidupan 92. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh